Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu. Pagi. Maaf yang mengganggu waktunya Ibu ini terkait observasi yang akan dilakukan di kelas itu. Banyak sekali pertanyaan. Karena saya penasaran seperti apa sih rancangan pembelajaran yang Oke, nanti yang menjawab sesuai dengan kemampuan. Jadi ada beberapa percakapan saya yang diterima oleh saya. Langsung aja Bu ya. Oke, silakan. Ibu, ada beberapa yang maksudnya tujuan pembelajaran saat ini yang kita adakan nanti. Kebetulan yang materi saat ini yaitu kita membahas sejarah. Jadi saya mengharapkan anak-anak itu mampu atau mengetahui apa itu Bunda, kemudian memahami macam-macam Bunda, dan juga memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari perubahan Bunda. area pengembangan yang akan tidak dicapai nanti seperti apa yang akan ingin itu yang mereka memahami lebih banyak apa yang akan yang akan ditingkatkan mereka dari itu. Berarti akan di sini misalnya pembelajaran dalam proses dulu, kemudian dulu. Artinya implementasi dari pembelajaran ini terkait dengan keseharian ya Bu? Keseharian. Tapi sebelumnya yang adakan pemetaan dulu sesuai dengan minat belajarnya dia, kemudian apa yang dia punya. Oke, berarti itu menggunakan siswa dengan asesmen mungkin yang akan diberikan mereka pada saat pembelajaran yang kemudian sudah difasilitasi dengan akan mereka itu mungkin pendekatannya yang mungkin terkait dengan keseharian mereka, lingkungan mereka. Untuk Bu ya, nah dari apa yang Ibu sampaikan itu saya strategi yang membuat siswa itu menjadi lebih aktif, kemudian belajar aktivitas kira-kira strategi yang digunakan seperti apa? Strategi di sini saya hanya memberikan misalnya dalam metodenya, pendekatannya itu mungkin yang tingkatkan mungkin ya dengan cara misalnya kita memfasilitasi video, kemudian memfasilitasi gambar-gambar misalnya, kemudian kita ajak untuk ke lapangan misalnya. Berarti pembelajaran Ibu itu kalau saya ambil benang merahnya kontekstual ya Bu ya, sesuai dengan yang keseharian mereka. Ibu memberikan media-media yang memang mereka akan pahami dengan langsung praktek ya Bu ya. Berarti luar biasa ya Bu ya. Artinya mudah-mudahan nanti ketika saya observasi itu saya mendapatkan tambahan ilmu ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya Ibu untuk observasi. Saya sudah saya pendapat dengan Ibu, semoga bisa saya temukan beberapa pembelajaran untuk saya nanti. Ini apabila kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih Ibu. Sama. Berdiri. Bersalah, Bang Jali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sehat semuanya. Sehat.
hadir. Nah sekarang anak-anak masih ingat apa kesepakatan kelas kita kali ini? Kesepakatan kelas masih ingat apa itu? Ya, kesepakatan kita itu kesepakatan kelas ya, jadi jangan dilupakan, ingat kesepakatan kelas kita ya. Nah selanjutnya kita akan ibu akan menanyakan pelajaran atau hal-hal yang kemarin. Misalnya apa, ada yang tahu apa itu perubahan wujud benda? Apa itu perubahan wujud benda? Ya, berarti anak-anak lupa dengan pelajaran kemarin. Halo, anak-anak sebelum sekolah apakah semua sarapan? Semua sarapan, bagus. Nah, sarapan yang anak-anak nikmati itu bahan bakunya ada yang berbentuk padat, ada yang lain. Misalnya anak-anak sarapan nasi, sarapan susu, sarapan roti, ya, begitu. Nah, ketika ibu memasakkan sarapan, misalnya membuat roti, nah di sana atau membuat sayur, ya, membuat nasi, di sana ada atau terjadi proses apa saja, yaitu ada proses pemanasan, ada proses pendinginan, dan ada juga proses penguapan, ya. Nah, kemudian sekarang ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Pertama yaitu siswa diharapkan atau mampu mengetahui apa itu pengertian perubahan wujud benda. Kemudian siswa mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Ya. Kemudian siswa mampu mengetahui peristiwa atau contoh peristiwa perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan daripada pembelajaran hari ini. Nah sekarang ibu ingin melakukan pemetaan siswa, yaitu siapa yang suka menggambar? Ya. Siapa yang suka menulis? Ya. Siapa yang suka langsung berpraktek? Nah sekarang ibu akan anak-anak ya yang suka menggambar silakan cari tempat di sini. Yang gambar jangan langsung diatur bangkunya ya, buat kelompok. Yang suka menggambar, yang suka auditori atau menulis silakan sana. Ya, yang suka dengan ini teknik atau yang suka berkata langsung silakan di sana. Nah sekarang kita melakukan ramayana. Ya, ramayana artinya sikap kita supaya tenang dengan menarik nafas. Ya, tarik nafas pelan-pelan melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Ya, dengan hitungan 1, 2, 3, 4 hembuskan pelan-pelan. Ya, ini tujuannya supaya anak-anak bisa tenang dalam mengikuti pelajaran, emosi anak-anak bisa terkontrol. Ya. Oke, silakan anak-anak 1, 2, 3 mulai. Tarik nafas melalui hidung pelan-pelan. Hitungan 1, 2, 3, 4. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut. 1, 2, 3, 4. Ya sekali lagi. Pernapasan mulai. Tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan pelan-pelan. Ya, terima kasih. Nah, apakah lebih tenang? Ya. Lebih bersemangat tak belajarnya hari ini? Ya. Nah sekarang baru anak-anak bisa menonton video. Perhatikan videonya. Silakan anak-anak tonton. It's
setelah anak menonton video. Ya, silakan. Perubahan wujud akibat menerima halal adalah mencair, menguap, dan menyublim. Ya, silakan yang lain. Ada? Bagus. Perkanan temannya. Yang lainnya? Ada yang lainnya? Ada. Ya, silakan. Ada macam perubahan wujud: membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Iya, bagus perkanan. Sebelum pelajaran dilanjutkan, coba semuanya anak-anak berdiri. Ya, berdiri. Mari kita melakukan everything. Masih ingat? Nah itu ya. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Tepuk tangan sekarang. 1, 2, 3, mulai. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Ya, sudah. Ini ibu akan membagikan anak-anak masing-masing kelompok. Ibu akan bagikan. Ada yang suka menggambar, ibu bagikan gambar. Tolong perhatikan gambarnya ya. Terjadi proses perubahan apa di sana. Nah, silakan anak-anak bisa dikelompokkan duduknya. Nah, perhatikan di sana gambarnya. Gambar tentang perubahan apa. Kemudian yang suka menulis, ibu berikan juga. Ini ada kata benda cair, mencair, ada membeku, ada benda padat, benda gas. Ini juga ada. Nah, ibu bagikan di sini. Kemudian anak-anak rangkai dia. Kalau misalnya yang ini berubah, dia menjadi apa ya? Nah, kemudian yang suka berpraktek langsung, nanti ibu akan ajak anak-anak ke lapangan, yaitu praktek ya. Silakan anak-anak praktek ya, keluar yang suka berpraktek langsung. Kemudian nyalakan lilinnya, nyalakan yang bawa lilin apa? Nyalakan lilinnya sekarang. Ini masukkan lilinnya. Nanti di sini kelihatan dia ada lilinnya, apa nama kapur barusnya, dia sedikit demi sedikit akan menghilang karena dipanas ya, dipanas itu. Ya dia menyublim. Dia menyublim peristiwanya. Di sini insya-Allah. Sana. Nah, tekan sana. Hidup. Hidup. Bakar sani sih goreng. Nah, sini ya. Ini dia. Nah, sekarang esnya taruh di atas. Ya, di atas ini, di atas penutup. Ya, gini enggak ada ukur baru enak ya. Ya, tiga tuh. Nah, secara gini dah apa tuh? Banyak si es. Nah, esnya kalau dipanaskan dia akan mencair. Iya, sih aja bisa. Ya, lagi satu. Bukan panas ya. Nah, biarkan dulu beberapa saat. Dia akan mencair. Udah panas dia ada, tutupnya ada panas ya kan? Panas dia itu. Nah, coba sekarang buka tutupnya. Buka bebas gini, karena kelihatan dia nanti udah kristalnya. Ya. Ya, sekarang itu tadi percobaan yaitu ininya ya, mengkristal dan menyublim. Silakan sekarang ke kelas. Nah, sekarang ibu akan beri
berikan mungkin yang sudah melihat gambar, yang sudah bisa melihat tulisan itu, sekarang tulis. Yang suka menggambar silakan gambar apa saja sesuai dengan materi hari ini. Gambar apa yang anak-anak inginkan, gambar apa yang anak-anak inginkan sesuai dengan materi. Ya, kemudian anak-anak yang suka menulis, tulis sekarang apa saja yang anak-anak suka, mau menulis apa, tetapi sesuai dengan materi. Ya, tulis ya. Saya anak-anak menulis ini, silakan tulis tulis ya. Tentangkan apa yang anak-anak ingin tulis ya. Sedangkan yang suka praktek tadi, mau anak-anak menulis, mau anak-anak berbicara, silakan berbicara di depan kelas. Apa yang anak-anak lakukan tadi apa yang anak-anak observasi tadi, silakan ya. Air namanya. Ya. Jangan langsung nanti sama. Kami akan menyampaikan hasil pengamatan dan percobaan tentang perubahan wujud suatu benda yaitu peristiwa menggiling dan melukis. Alat dan bahan yang dipersiapkan: 1 kaleng atau mangkok aluminium, penutup kaleng, 6 bahan kapur barus, kap pasir, es batu, korek api, 2 buah lilin. Sekarang kita lanjut, anak-anak sudah tadi melakukan segalanya. Sekarang ibu berikan anak-anak tugas beraktif ya. Ini ada KPD, silakan anak-anak apa yang anak-anak tadi simak, video ataupun yang anak-anak gambar. Sini ada, silakan dibagi-bagi. Soalnya kenapa silakan dibagi-bagi ya. Silakan kerjakan itu bersama. Pencair apa? Jadi kan ada. Kalau pencair daripada ke mana? Cuma kerja itu. Kalau pencair dari benda apa ke benda apa? Kalau membukti benda apa ke benda apa? Kalau memuat benda apa ke benda apa? Silakan kumpulkan. Ya. Silakan dikumpulkan. Ya, Ibu lihat hasil kerja anak-anak sudah cukup bagus. Sudah semuanya antusias untuk menjawab. Berarti anak-anak sudah sangat memperhatikan apa yang Ibu berikan tadi. Ya. Nah, sebagai penutup Ibu ingin tanya bagaimana kegiatan belajar hari ini. Apakah anak-anak sudah paham apa yang kita laksanakan? Sudah
dan perubahan wujud. Misalnya ada peristiwa mencair, ada peristiwa menguap, dan ada peristiwa mendidih. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.15 dan waktunya pulang, maka sebelum anak-anak pulang kita berdoa bersama. Silakan Pandu untuk memilih temannya. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Luar biasa ya Bu ya, setelah tadi Titi yang mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas itu luar biasa Bu. Banyak hal-hal yang mungkin saya agak belum pernah saya lakukan, mungkin kedepannya saya bisa implementasikan. Boleh ya Bu ya, ATM ya Bu ya, terkait pembelajaran tadi, rancangan Ibu, kemudian berdiferensiasi yang Ibu laksanakan di kelas. Pokoknya 2 jempol. Tapi Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait observasi yang sudah kita lakukan tadi di kelas. Ada mungkin yang pertama terkait refleksi Ibu sebagai guru yang merancang pembelajaran dan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi. Mungkin bisa menyampaikan refleksinya Ibu. Keseluruhannya. Tadi pembelajaran tadi dulu yang memakai integrasi diferensiasi, tujuannya supaya anak-anak, saya khususnya membagi anak-anak dengan cara biar tahu minat belajarnya dia, gaya belajarnya dia, sehingga saya kelompok-kelompokan siapa yang suka menggambar, suka menulis, ada siapa yang suka berpraktek langsung. Nah, dari sanalah kelihatan akhirnya siswa itu berantusias atau aktif lah dalam mengikuti pembelajaran tadi. Nah, sehingga tujuan pembelajaran sedikit bisa tercapai. Ada hal-hal yang mungkin akan Ibu rubah ke depannya, apakah dari rancangan atau kegiatan-kegiatan yang agak berbeda dari sebelumnya? Ya, untuk kedepannya mungkin semuanya bisa rubah. Mungkin ada siswa yang kurang, misalnya harus introspeksi diri, apanya yang saya kurang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi, mungkin pendekatannya, mungkin metodenya, atau mungkin media mungkin perlu dilengkapi dan sebagainya, atau gaya belajarnya siswa mungkin kita harus pahami terlebih dahulu mungkin. Berarti kontekstual sekali ya Bu ya. Berarti tetap keberpihakan kepada siswa yang Ibu utamakan. Oke Bu, luar biasa ya Bu ya. Lanjut Bu, tadi ada beberapa hal yang mungkin ada catatan di saya Bu terkait kelompok. Ada beberapa kelompok yang Ibu berikan tugas yang sesuai dengan gaya belajar, apa hobinya dan sebagainya. Nah, dalam hal tersebut itu Ibu menerapkan asesmen diagnostik sebelum Ibu tahu karakter mereka, atau Ibu sudah mendalami sebelumnya? Setiap pagi biasanya kita memberikan penilaian diagnostik yaitu dengan cara memberikan game, buatkan game, kemudian satu siswa ditanyakan apa perasaan kalian hari ini, kemudian dia menghubungkan huruf-huruf itu menjadi apakah perasaannya dia senang, dia langsung di papan. Berarti hal-hal yang terkait apa yang mereka sukai atau antusias mereka ingin lakukan ya Bu ya, itu termasuk asesmen diagnostik non kognitif yang mungkin ya. Nah, untuk ada lagi satu Ibu terkait beberapa konten ya yang Ibu berikan ke mereka, ada yang berbentuk informasi, kemudian ada yang bentuk video, kemudian ada yang berbentuk audio. Nah, dari demikian apakah ada kesulitan Bu untuk merancang itu Bu? Ada, semua ini kan pastinya ada, cuma karena kekurangan media mungkin
pasti ada kekurangan, terutama di bidang saat dia berbicara. Kan sekarang ada praktek, langsung memberikan pengamatan. Nah, di saat dia menyampaikan hasil kerjanya dia, hasil prakteknya dia, di sana dia tidak mampu untuk berbicara secara langsung, mungkin grogi atau kurang memiliki kemampuan untuk berbicara. Berarti ibu benar-benar sangat mewakili di model-model CGP yang saya pelajari, Bu. Artinya keberpihakan siswa itu ibu sangat utamakan. Bagaimana ibu mengenal karakter siswa ibu dengan baik, kemudian tahu gaya belajarnya mereka, menyesuaikan dengan materi ya, Bu ya. Oke, luar biasa, Bu ya. Lanjut Ibu. Oke, terkait rencana tindak lanjut Bu ke depannya, apakah terkait rancangan atau model yang akan Ibu rubah atau asesmen diagnostiknya mungkin ada yang berubah, Bu? Silakan Ibu. Kalau bisa semuanya akan dirubah untuk meningkatkan kegiatan belajar kita. Apakah itu yang disebutkan tadi itu, kita akan berusaha ya berubahnya. Mungkin diagnostik non konektifnya kita tambahkan atau gimana. Kemudian materi atau medianya mungkin kita juga ubah. Nah, kemudian modelnya juga mungkin kita akan bersama teman-teman misalnya kerjasama atau kita pendukung dari kepala sekolah. Berarti adanya koordinasi yang baik ya Bu ya dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira kedepannya ada nggak rencana Ibu menjadi role model untuk teman-teman yang lain, Bu? Atau berbagi, Bu, terkait berdiferensiasi? Ya, kita harus berbagi. Istilahnya jangan pelit dengan ilmu, itu istilahnya. Luar biasa ya Bu ya. Berarti bisa saya tarik benang merahnya bahwa apa yang sudah Ibu laksanakan itu berfokus kepada keberpihakan kepada siswa ya Bu ya. Kemudian kita sebagai guru harus tahu karakter siswa kita, memahami gaya belajar mereka, kemudian berusaha mencarikan sesuatu yang Bu ya, yang menarik untuk mereka, untuk terangsang untuk belajar mereka. Oke Bu, luar biasa. Semoga apa yang sudah Ibu laksanakan itu menjadi inspirasi saya ke depannya sebagai seorang guru yang dibilang junior ya Bu ya. Ya, dibilang junior, tapi pengalamannya lebih dari yang senior. Oke, terima kasih ya Bu ya. Saya lanjut lagi enggak apa-apa ya Bu ya. Banyak sebenarnya ingin saya tanyakan, tapi karena kayaknya waktu nanti yang susah Ibu. Niki terkait rencana pengembangan diri Ibunya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kira-kira dari apa yang sudah Ibu laksanakan di sekolah, kemudian di kelas, dan pengembangan diri yang Ibu sudah lakukan selama mungkin berapa tahun Ibu? Hampir 30 ya. Wow, 30 tahun lumayan berat ya. Saya aja masih belasan Ibu, masa jauh lagi 2 tahun. Aduh, tapi kan energinya beda ya, energinya, produktivitasnya beda gitu. Pasti ada aja kekurangan. Semua orang punya kekurangan gitu. Hanya rokok Masih saja belum belajar. yang sempurna. Ibu, yang pertama, aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan Bu terkait hal-hal yang sudah Ibu lakukan selama ini Untuk menuju ke perubahan. Iya. Di sini saya akan harus kita pelajari, misalnya kita mencari beberapa sumber, mencari sumber bukan hanya sumber belajar, bukan hanya dari buku paket aja sumbernya, mungkin bisa dengan cara kita melihat di medsos atau di Google, di sana misalnya ada juga beberapa sumber. Kemudian kita bisa mengikuti KKG mungkin dengan teman-teman dengan gugus misalnya baru ini kan sudah ada KKG, di sana kita bisa cari beritahukan keluh kesahnya, misalnya saya punya masalah begini kemungkinan bisa teman-teman, atau juga dengan teman-teman di sekolah ini bagi yang punya ilmu lebih bisa yang memberikan sharing bersama untuk menentukan solusi yang tepat ya Bu ya.
Oke, itu pengembangannya luar biasa Bu. Ada kegiatan yang ingin Ibu bisa dijadikan sebagai sumber belajar Ibu ya untuk kedepannya. Walaupun masa kerja Ibu itu adalah senior ya, tetapi produktivitas, kreativitas ataupun metode-metode yang ingin Ibu berikan ke siswa itu sangat mumpuni sekali. Kita lanjut ya Bu ya. Terkait tujuan yang hendak dicapai Bu ke depannya. Tujuan yang ingin saya inginkan itu agar siswa-siswa itu lebih aktif, kemudian kegiatan belajar mengajarnya supaya bisa tercapai apa yang tercantum dalam RPP, tujuannya itu bisa tercapai. Kemudian siswa itu tidak melempem gitu, dan mempunyai pikiran kerja, aktivitas di luar, misalnya bukan hanya di sekolah aja dia punya aktivitas, kita perlu juga melakukan aktivitas di luar. Dan nah itu misalnya contohnya kalau misalnya kita lakukan misalnya kan bukan harus di IPA saja gitu, kan perlu juga kita bawa ke luar biar dia tahu, oh begini loh keadaannya di luar saya gitu misalnya. Nah, wisata ya, seperti yang dulu kita pernah lakukan. Oke Bu, berarti kontekstual itu yang ingin Ibu capai ya, bahwa mereka itu harus bisa belajar dari lingkungan langsung ya Bu ya. Oke. Nah, terkait ukuran keberhasilannya Bu untuk kedepannya, kira-kira dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah dengan lingkungan, kontekstual, kemudian beberapa metode-metode yang akan Ibu terapkan kedepannya, ukuran keberhasilannya bagaimana Bu? Ukurannya sih belum berapa persen sih, cuma baru berapa belum sampailah ke mana. Artinya kira-kira dari apa yang Ibu sudah lakukan ya sejak dulu itu, ukuran keberhasilannya apakah sudah mendekati 100% atau masih dalam proses? Masih dalam proses, belum sampai 100% karena kami kan perlu belajar lagi. Apalagi murid zaman sekarang kalau sudah diberikan HP di rumahnya kurang belajar, sehingga itulah menyebabkan tidak bisa mencapai 100%. Tapi depannya tetap Ibu gini ya, berusaha. Lanjut Ibu ya. Sekarang pendukung Ibu, kira-kira untuk apa yang sudah Ibu lakukan atau yang akan Ibu lakukan itu perlu nggak sih pendukung, atau sudah dilakukan sebelumnya ada pendukung-pendukung yang mampu membuat tujuan yang Ibu ingin capai itu terlaksana lah ya? Selama ini semua yang mendukung, teman-teman di sini juga mendukung, kepala sekolah juga bisa mendukung, dan teman-teman yang lebih walaupun dikatakan junior tapi punya pengalaman yang lebih juga bisa mendukung. Yang penting kita ada komunikasi dengan teman. Berarti kolaborasi yang simultan ya Bu ya, dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah ataupun dengan pemangku kepentingan yang lain sekolah seperti komite ya Bu ya. Luar biasa. Nah, terkait waktu Ibu, hampir sudah mungkin 30 tahun Ibu menjadi seorang guru Bu. Waktu yang ingin Ibu ingin laksanakan ke depannya, apakah perlu ada waktu tambahan atau berusaha memanage waktu yang Ibu gunakan di sekolah itu? Kalau masalah waktu, dengan itu memang kita kekurangan waktu, karena waktu di sekolah hanya berapa jam, yang lebih banyak adalah mereka di rumah. Jadi kita sering meminta pada orang tua untuk membantu, ya karena di sekolah ini jadi perlulah tambahan waktu dengan memberikan les gitu. Berarti banyak hal yang sudah saya dapatkan Bu dari wawancara kita ini Bu, terkait pengembangan diri yang Ibu sudah lakukan. Gak apa-apa ya Bu, saya ATM ya Bu ya. Hanya guru di desa. Tidak, bukan masalah guru di desa, tetapi bagaimana menjadi seorang guru yang benar-benar kreatif, kemudian penuh yang namanya motivasi ya Bu untuk mengajar, karena sekarang itu sulit sekali. Memang kewajiban kita sebagai guru dan tuntutan juga harus dikerjakan dan dilaksanakan semampunya aja. Walaupun tidak 100%, yang minimal 50%. Luar biasa ya Bu ya.
dari apa yang sudah Ibu sampaikan, saya jadinya tambah ilmu, tambah informasi. Semoga bisa saya terapkan nanti ya Bu ya. Oke, karena sudah selesai nih sama pertanyaan saya Bu, saya cuma bisa mengucapkan terima kasih Ibu atas bantuannya. Ini Bu. Cut.